Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi yang berbahagia. Senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat, yang mana program acara Hidup Sehat akan menambah wawasan Anda seputar dunia kesehatan. Baik pemirsa, pada hari ini telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Dr. Dewi Listiasari, MCAT Divi SPDV. Assalamualaikum dokter. Salam Mbak. Gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Baik ya, Masya Allah. Terima kasih telah hadir di Studio TVRI Jambi tentunya untuk menambah wawasan pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah nih dokter. Sebelumnya nih dokter nih udah ke yang kesekian kalinya ya di program acara Hidup Sehat. Mungkin juga pemirsa pengen tahu lagi nih. Nah dokter Dewi ya, izin saya panggil dokter Dewi, ini aktivitasnya di mana saja, kemudian saya agak-agak bingung nih Divi ini apa, mungkin bisa dijelaskan. Itu kan spesialis kulit dan kelamin ya hari ini ya. Bisa dijelaskan dokter untuk selayang pandang tentang dokter Dewi. Silakan dokter. Saya prakteknya gitu ya Mbak Mawar ya. Prakteknya di Klinik Dewi di Mayang. Ya, kemudian juga saya PNS di Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti di Seberang. Dan juga di Rumah Sakit Siloam Jambi. Wah, luar biasa. Untuk MCAT ini master kedokteran ya. Kita. Kemudian Divinya ini bisa langsung ketika menyambung S2-nya begitu ya dokter? Iya, jadi tetap master kedokterannya dulu, kemudian lanjut ke spesialisnya. Spesialis. Wah, luar biasa. Tentunya spesialis kulit dan kelamin begitu ya dokter ya. Benar. Baik pemirsa, tema kita pada hari ini yaitu penyebab dari dermatitis atopik ya dokter ya, atau eksim atopik. Eksim atopik. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar area kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Mari berpartisipasi bersama kami apabila Anda mempunyai pertanyaan seputar tema kita pada hari ini. Baik dokter, menarik tema kita, yang mana mungkin pemirsa juga sulit membedakan kalau untuk segala hal yang berhubungan dengan kulit. Nah, seperti dermatitis atopik ini sendiri, mungkin bisa dokter jelaskan terlebih dahulu itu seperti apa sih penyakit dari dermatitis atopik ini? Persilakan dokter. Jadi dermatitis atopik atau biasanya kadang-kadang dibilang eksim atopik gitu. Jadi eksim atopik ini adalah peradangan kulit yang bersifat kronis nih Mbak gitu. Bersifat kronis, kambuhan. Jadi kadang sembuh, kadang muncul gitu ya, kemudian disertai rasa gatal dan juga disertai juga dengan penyakit atopik yang lain seperti asma bronkial, dan rinitis alergi gitu sih. Begitu. Jadi memang sebuah penyakit yang di kulit ya begitu ya dokter. Atopik ini kurang lebih apa nih artinya dari atopik ini sendiri dokter? Penyakitnya. Iya, jadi bisa dikatakan ada faktor genetiknya seperti itu. Jadi kalau ada penyebab dari turunan genetik seperti itu ya dokter ya. Itu untuk bentuk jadi jenis penyakitnya sendiri seperti apa nih dokter? Apakah memerah atau bintik-bintik atau ruam itu seperti apa nih dokter? Iya, biasanya memang dermatitis atopik ini tadi kan seperti awal tadi dikatakan berhubungan juga dengan atopik yang pada rinitis dan asma ya. Jadi kalau pada kulit sendiri ya itu biasanya ada ruam-ruam merah gitu. Begitu, ruam-ruam merah yang berbentuk besar-besar atau seperti apa? Bisa mulai dari kecil gitu sebesar koin atau lebih kecil dari koin. Nah, mungkin lama-kelamaan juga bisa jadi membesar sih. Oh begitu. Untuk dermatitis atopik ini sendiri biasanya umumnya terkena di usia berapa nih dokter? Atau seperti apa? Karena dia genetik kali ya? Apakah dari bayi langsung terlihat? Atau ada yang ketika usia berapa dulu baru muncul? Itu seperti apa dokter? Memang dikatakan bisa dari usia 0 bulan gitu sampai dewasa gitu. Memang dikatakan tapi rata-rata tuh memang biasanya muncul pada usia 2-3 bulan. Tapi kalau dari bayi pun juga kemungkinan ada. Kemungkinan tetap ada gitu. Tapi cuman rata-rata mulai terlihat itu usia 2-3 bulan. 2-3 bulan. Kemudian kalau yang dari bayi nih dokter kan sering tuh kalau ada ruam-ruam ASI gitu, itu kurang lebih seperti itu, atau kalau eksim ini sendiri lebih pekat lagi warnanya atau malah kurang lebih sama dokter kalau untuk bentuk dari bercaknya gitu. Nah, ya kan tadi kan mulai dari usia 0 bulan ya sampai dewasa. Nah, biasanya memang kalau pada anak-anak
kan kalau kita kan ada beberapa fase ya. Betul. Nah, kalau pada anak-anak itu usia 0 bulan sampai 2 tahun, itu memang ruamnya rata-rata di wajah gitu. Rata-rata di wajah, tetapi memang paling sering tuh di daerah pipi gitu, daerah pipi. Nah, kadang-kadang suka dibilang apa tadi Mbak Mawar? Kena ASI ya? Iya, ruam-ruam ASI gitu. Memang biasanya kalau pada bayi itu memang ruamnya biasanya lebih merah, lebih basah seperti itu. Kemudian bercaknya juga lebih tampak jelas gitu. Iya, ya, tampak jelas gitu. Berarti kalau untuk dari bayi sendiri ada kemungkinan sudah terlihat begitu ya dokter ya? Bisa terlihat. Itu rentang waktu terinfeksinya ini dokter berapa lama kira-kira dokter? Itu kan tadi dokter awal sebutkan bisa muncul hilang-hilang timbul begitu ya dokter ya. Nah, itu fasenya berapa lama ya dokter? Misalnya apa penyebabnya, kemudian seperti apa gejalanya, mungkin dokter bisa dijelaskan? Penyebabnya dulu atau? Boleh, yang mana dulu? Penyebabnya dulu. Iya, jadi mungkin penyebabnya dulu kali ya Mbak Mawar ya. Jadi memang dermatitis atopi ini penyebabnya tuh banyak sekali, banyak faktor. Yang pertama memang genetik gitu ya. Turunan jadi, tadi ya. Turunan. Jadi dikatakan memang kalau salah satu orang tua aja menderita dermatitis atopik, nah itu akan menurunkan sekitar 50%. Tuh. Dan jika kedua-dua orang tua mengenai terdapat dermatitis atopik, itu bisa sampai 60-80% akan tertular atau akan turun kepada anaknya. Iya, itu sih faktor genetiknya. Kemudian juga ada faktor gangguan dari skin barrier atau sawar kulit gitu. Skin barriernya seperti apa nih dokter? Apakah memang sensitivitas kulitnya atau seperti apa? Iya, jadi skin barrier terganggu. Jadi kan normalnya itu kan skin barrier kita tersusun kayak batu bata sama semen gitu ya Mbak. Pigmen-pigmen begitu ya, tersusun rapi gitu ya. Nah, pada dermatitis atopi ya memang ada nanti semennya yang copot gitu. Jadi berlobang gitu ya, ada yang hilang satu partikelnya lepas, gitu ya. Batu batanya lepas, semennya lepas. Nah, di situ sih gampangnya ya, seperti itu gangguan kulitnya, skin barriernya. Percontohannya ya kurang lebih biar untuk mudah dipahami oleh pemirsa ya tentunya ya dokter ya. Kemudian berarti kalau untuk penyebabnya tadi. Ada lagi ada lagi apa? Ada respon imun juga ada, respon imun. Kemudian juga ada mikrobiom. Nah, jadi kan kalau mikrobiom itu seperti normalnya kan kulit kita itu ada mikroorganisme. Normalnya. Ya. Nah, pada dermatitis atopi ini jumlah mikroorganisme itu ya terganggu juga gitu. Nah, di situ terjadinya salah satunya juga bisa menyebabkan dermatitis atopi itu. Begitu. Gangguan dari mikrobiomnya itu sendiri. Jadi selain dari genetik ada juga ya dokter ya. Kalau untuk terinfeksi akan sesuatu begitu dok, akan disebut juga dermatitis atopik atau berbeda alergi namanya? Bisa, maksudnya nanti dermatitis atopiknya terinfeksi sesuatu. Bisa. Jadi bisa aja nanti memang tadinya awalnya dermatitis atopi, mungkin karena ada faktor-faktor yang lainnya, faktor garukan atau nanti kebersihan kan gatal kan, anak-anak kan susah menahan dokter. Misalnya gatal, digaruk gitu, minimal itu deh gitu. Belum lagi yang lainnya bisa aja nanti terjadi infeksi gitu. Jadi dermatitis atopinya dengan infeksi. Malahan mungkin sampai luka begitu ya dokter ya, karena sudah saking nggak tahannya kali ya. Itu tetap memang sensasi gatal juga tetap ya dokter? Gatal tetap. Makanya biasanya juga kadang kan kita tanya sama orang tuanya nih. Jadi memang gatalnya cukup berat sehingga mengganggu untuk pasiennya tidur seperti itu. Aktivitas harian pun juga ya, apalagi sama anak-anak ya dokter ya, karena anak-anak kan paling risih ya kalau untuk gatal atau apa gitu. Selain di muka itu lebih dominan ke bagian tubuh mana lagi nih dok? Nah, biasanya kalau pada bayi usia 0 sampai 2 tahun itu memang daerah wajah ya Mbak Mawar ya. Pipi terutama, tapi tidak menutup kemungkinan juga di dahi, leher, telinga gitu. Nah, nanti dengan bertambahnya usia, biasanya kita pada fase anak-anak itu usia 2 tahun sampai pubertas. Nah, itu biasanya nanti bergeser nih, berpindah ruamnya itu. Biasanya memang di ekstremitas bagian dalam, jadi bisa di pergelangan tangan bagian dalam, pergelangan kaki, gitu, lipatan, siku, lipat lutut gitu, dan biasanya dia sama nih kiri kanan simetris.
Oh, lebih sering seperti itu ya dokter. Iya. Berarti ada pengaruh di faktor usia juga ya dokter ya. Kalau untuk lansia sendiri juga ada tetap. Bisa nanti yang fase yang dewasa gitu. Jadi dari pubertas ya sampai dewasa gitu. Itu biasa juga itu bisa di mana aja, juga bisa di ekstremitas, di kaki, di tangan, punggung kaki, jari-jari gitu. Tapi bisa juga pada leher. Oke, baik dokter. Kalau yang berarti dermatitis atopik ini ada kemungkinan bisa sembuh kah dokter? Karena dokter kan tadi bilang dia hilang timbul ya dokter. Kambuhan. Ya. Kambuhan. Apakah penyakit ini bisa disembuhkan total atau memang itu harus beradaptasi dengan penyakit tersebut kitanya nih dokter? Iya, kalau untuk disembuhkan secara total 100% tidak timbul-timbul lagi, sepertinya memang ya tidak mungkin ya Mbak ya gitu. Jadi biasanya sih kita juga edukasi ke pasiennya, ke orang tuanya, yang paling penting sih ya mengontrol untuk kejadian kambuhnya. Oh gitu, bisa ya. Jadi tetap harus bagaimana supaya meminimalisir ya, dokter ya, supaya tidak kambuh, supaya tidak terpapar kembali gitu ya. Cuman itu biasa dalam rentang waktu berapa lama ya dokter? Bisa ada ditentukan nggak? Oh ini kemungkinan 3 bulan sekali ini bakal ada ruam lagi atau bakal ada kebercak atau tidak tentu waktunya? Tidak tentu gitu. Balik lagi nanti gimana nih gaya hidupnya gitu, perawatannya seperti itu. Oh gitu ya dokter ya. Ini sebaiknya penyakit ini kan kebanyakan kadang kita taunya ini gatal-gatal biasa nih, ruam biasa ini, sering menyepelekan ya dokter ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini ternyata dermatitis atopik yang harus ditindaklanjuti dan dikonsultasikan ke dokter nih dokter. Kadang kan sering orang tua ini bukan lebih berpikir positif banget gitu kan dokter ya. Wah merah, besok udah hilang nih, gitu nih dokter. Nah gimana kita bisa membedakan ini hanya sekedar keringat malam biasa atau mungkin hanya sekedar gatal-gatal biasa dengan ternyata bahwa dia terkena dermatitis atopik ini nih dokter. Gimana nih dokter? Memang sebenarnya bentuknya sih berbeda kalau dibandingin sama keringat malam tadi ya Mbak ya. Terus lokasinya juga, makanya biasanya kita pasien datang, paling tidak kita juga tetap melakukan anamnesis atau wawancara terhadap orang tua gitu ya kan. Dan memang biasanya memang timbulnya dimulai dari anak-anak itu tadi gitu, dan ada biasanya juga ada atopik yang lain seperti asma, itu yang paling sering sih. Penyakit turunan itu ya dokter ya. Atopik ini istilahnya genetik tadi ya dokter. Asma dan rinitis alergi itu tadi sih. Gitu. Jadi terseringnya memang kalau sudah merupakan hal yang berulang itu berarti sebaiknya tetap dikonsultasiin ke dokter. Iya, tetap dikonsultasikan. Itu dalam tata pelaksanaan pengobatannya sendiri seperti apa nih dokter? Apakah diberikan obat menahun ataukah seperti apa nih dokter kalau untuk penyakit dermatitis atopik ini sendiri? Untuk pengobatannya sendiri ya itu tadi, balik kita mungkin mulai dari edukasi, ya kan, edukasi kepada orang tua atau pengasuhnya, bagaimana sih, apa sih dermatitis atopik, terus apa sih penyebabnya, bagaimana pengobatan, perawatan atau mencegah itu tadi, memperlama jangka kekambuhannya itu sih yang pasti edukasi. Kemudian ya kita eliminasi faktor-faktor pencetusnya itu tadi juga, penyebab-penyebabnya tadi yang bahan-bahan iritan bisa yang membuat iritasinya kambuh begitu dokter. Iya, bahan-bahan iritan, bahan alergi gitu. Kemudian juga yaitu tadi perbaikan sawar kulitnya itu sendiri, ya skin barriernya itu tadi seperti apa. Kemudian baru nanti kita obatin inflamasinya, peradangannya, yang gejalanya pas timbul itu tadi ya Mbak Mawar ya. Baik, mohon izin dokter kita jeda iklan terlebih dahulu ya dokter ya, nanti kita sambung lagi tentang pembahasan kita ini. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Dewi yang merupakan dokter spesialis kulit kelamin, dan beliau juga tadi sudah menjelaskan panjang lebar nih tentang apa itu dermatitis atopik. Jadi bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau melalui telepon WA di nomor 0811 7433 133.
Baik dokter, tadi kita sudah membahas tentang apa itu dermatitis atopik dan juga saya tadi sudah bertanya tentang seperti apa pengobatannya ya tadi dokter ya. Nah tadi terpotong tentang bagaimana pengobatannya, apakah oral ataukah salep dan kemudian seperti apa perawatannya nih apabila sudah seseorang pasien terkena penyakit dermatitis atopik nih. Silakan dokter. Iya, mungkin sedikit diulang ya Mbak ya. Iya silakan. Pertama tadi edukasi ya kan kepada keluarga. Kemudian ya itulah kita hindarin pencetus-pencetusnya itu tadi gitu, bahan-bahan iritan ataupun bahan alergen yang dari luar nih gitu. Terus ya itu tadi skin barrier gitu. Perawatan kan memang ada pada atopi ini kan memang gangguan skin barrier gitu, sawar kulit. Jadi mungkin di situ tuh yang paling pentingnya. Seterusnya gitu ya dalam jangka waktu panjang perawatan skin barrier. Kemudian kalau memang ada lagi kambuh, ada bercak inflamasinya, ada merah-merah di lipat siku, di pipi atau di mana gitu, itu baru pengobatannya. Gitu. Kemudian setelah pengobatan inflamasi ya itu sih. Kalau untuk perawatannya sendiri, apakah harus ada sabun khusus begitu dokter, atau ada beberapa produk-produk yang sebaiknya digunakan atau seperti apa nih dokter? Kalau untuk sabun khusus ya boleh aja sih gitu. Memang sabun-sabun yang kita rekomendasikan, misalnya sabun yang hipoalergik, ya kan, non parfum. Ternyata yang pakai parfum tuh nggak bagus ya dokter ya? Waduh, padahal gitu saya suka wah wangi gitu kan, asal beli wah wangi, makanya saya beli gitu. Iya, yang hipoalergik ya biasanya juga kita anjurkan yang banyak moisturizernya gitu. Kalau mau sabun-sabun sabun yang dijual umum gitu ya, jadi bisa kita anjurkan minimal sabun yang banyak kandungan moisturizernya gitu, atau ya minimal sabun bayi deh gitu. Wah, jadi ke depan saya jadi lebih paham nih kalau beli produk sabun nggak boleh asal wangi aja gitu ya dokter ya, karena itu sangat berpengaruh terhadap kulit kita ya dokter ya. Nah kemudian kalau untuk keseharian kita sendiri nih dokter, adakah tidak boleh terpapar sama penyakit sama matahari atau mungkin tidak boleh terlalu pakaiannya yang lembab atau seperti apa nih dokter? Ada berpengaruh nggak terhadap penyakit dermatitis atopik ini sendiri? Kalau untuk terpapar matahari sih ya maksudnya dibatasin gitu ya Mbak ya, enggak juga sih gitu. Cuman ya itulah pakaian, perlengkapan itu tadi sih mungkin yang hipoalergik sih. Lebih sabun, sampo seperti itu. Disesuaikan dengan gimana aktivitas seharian kita berarti ya dokter ya. Untuk anak-anak atau bayi mungkin kita bantu juga untuk mengurangi nih paparan-paparan bahan-bahan iritan gitu, seperti mungkin minyak telon, minyak kayu putih atau yang lain-lain sih gitu. Malah parfum. Sangat sensitif terhadap itu ya dokter ya, parfum itu, gitu ya. Iya, parfum, bahan-bahan yang kita takutkan memperberat dari dermatitis atopik ini sendiri, begitu ya dokter ya. Nah tapi terkadang kan orang tua ini nggak tahu nih dokter, oh yang ini ternyata sebaiknya memang apabila ada tanda-tanda yang disebutin dokter tadi langsung konsul ke dokter berarti ya dokter ya, karena kalaupun dibiarkan lama-lama berlarut nanti parahnya seperti apa nih dokter kalau untuk penyakit dermatitis atopik ini? Parahnya bisa aja nanti sampai terjadi infeksi sekunder, itu bisa aja gitu, apalagi mungkin anak-anak ya gitu, gatal, garukan seperti itu bisa aja terjadi, jadi ruam atopiknya jadi infeksi seperti itu Mbak. Sehingga tidak sembuh-sembuh gitu ya. Dia itu kan kalau misalnya sampai, mohon maaf kalau sampai bentuk luka gitu dokter, dia itu otomatis sudah ke penyakit lain jadinya ya dokter ya, terjangkit ke yang hal lain gitu dokter. Tergantung lukanya seperti apa Mbak. Kadang-kadang juga pada dermatitis atopi juga ada erosi, ada lecet, seperti itu juga ada gitu, terutama pada yang tipe anak-anak tadi. Betul. Kalau untuk lansia sendiri dokter misalnya diperparah dengan diabetes pula dokter. Nah, ini kan berarti ada apa istilah komorbid lain nih, padahal dia genetiknya terkena dermatitis atopik. Nah, itu seperti apa nih dokter menurut dokter sendiri? Iya. Lansia, orang dewasa dengan diabetes ya, biasanya juga memang kulit-kulit dengan pasien-pasien dengan diabetes itu sudah kering nih gitu, ditambah lagi dengan dermatitis atopi yang juga kering, jadi ya sudah double gitu ya Mbak ya gitu. Memang sih ya perawatannya sih memang perawatan biasanya kita anjurkan tuh dari bayi, dari anak-anak ya itu tadi pemilihan sabun, cara mandi gitu, lama mandi, moisturizer seperti itu sih yang
bakalan terus menerus gitu loh. Oh, harus dipahami benar gitu Iya, ya. bagaimana sih cara merawat kulitnya? Nah, menarik. Cara mandi ini gimana nih dokter sebenarnya ini dokter? Saya jadi wah tertarik saya nih cara mandi. Ternyata ada cara mandi yang memang harus sesuai dengan SOP gitu ya. Iya, iya, biasanya kita mandi itu kalau terutama pada pasien-pasien dermatitis atopi gitu ya Mbak ya, kita anjurkan sebisa mungkin memang tidak dengan air panas gitu. Mandi air panas. Kalaupun memang mau mandi air panas cukup suam-suam kuku ya. Iya benar-benar. Nah, cukup panas-panas kuku ya, ruam-ruam kuku. Cukup nggak dingin, cukup suam-suam kuku gitu. Kemudian jangan sering-sering berendam atau lamanya mandi deh gitu. Biasanya kurang baik juga terlalu lama berendam air gitu, terlalu bagus lama ya, berendam, terlalu lama shower gitu ya. Biasanya kita sih 10 menit deh gitu. Tapi udah tangan juga udah mulai keriput-keriput itu tanda ya. Iya, tanda bahwa udah kelamaan biasanya gitu seperti itu. Pemilihan airnya, lama mandinya, tidak kita anjurkan lebih dari 10 menit itu tadi. Sama pemilihan sabunnya itu tadi gitu. Pemilihan sabunnya ya minimal ya kalau mau sabun khusus lebih baik ya, tapi minimal yang sabun kandungan moisturizer. Iya, jadi ada baiknya ya begitu ya dokter ya. Jangan asal pilih sabun pemirsa mulai dari sekarang. Jangan hanya asal wangi berarti ya dokter ya. Kita tidak menganjurkan itu sabun antiseptik itu loh Mbak. Oh begitu, kenapa dok? Ya tambah bikin kering kan. Oh, gitu. Jadi bukan tergantung ini ya kebutuhan berarti ya. Iya, kalau tidak dianjurkan untuk pemakaian setiap hari. Gitu, ya. Balik lagi tergantung kebutuhan. Kadang kan pikirannya wah bagus nih sabun antiseptik nih, ternyata ada waktunya ya. Penganjuran pemakaiannya ternyata pemirsa tidak selalu harus menggunakan sabun yang menggunakan antiseptik ya dokter ya. Baik dokter, kalau untuk makanan sendiri nih dokter, ada nggak pengaruhnya kalau bagi orang-orang yang terkena dermatitis atopik supaya tidak mengkonsumsi makanan ini biar tidak kambuh gitu, ada nggak dokter? Ya, sebenarnya kan baik makanan atau paparan dari luar itu kan mungkin semua ya Mbak ya. Benar. Tapi untuk makanan sendiri kita tidak ada pelarangan khusus selagi belum kita lakukan tes gitu. Gitu. Kadang karena ya semua makanan mulai dari seafood, mungkin taunya seafood aja ya. Selalu menjadi kambing hitam seafoodnya. Iya, tapi sebenarnya kan nggak seafood aja tuh, kacang-kacangan juga tinggi, produk sapi juga tinggi. Tapi kita pada dermatitis atopis selagi kita belum melakukan tes benar terdapat alergi terhadap bahan makanan tersebut, kita tidak menjudge. Tidak boleh itu gitu. Tidak boleh. Pokoknya tetap jalanin pola hidup sehat aja begitu ya dokter ya. Karena kecuali nanti kalau sudah terbukti nih pencetusnya makanan ini. Karena mungkin tergantung dari individu masing-masing juga ya. Kadang dokter ya ada yang punya alergi tertentu terhadap makanan tertentu begitu dokter ya. Jadi tetap harus mengatur pola hidup sehat begitu dokter. Baik dokter, kalau untuk di Jambi sendiri nih dokter, untuk kasus dari pasien yang mengidap penyakit dermatitis atopik ini seperti apa dokter? Kemudian pasiennya yang konsul itu di rate usia berapa saja biasanya dokter? Memang tetap balik lagi ke kalau ditanyain banyaknya di usia berapa, memang kebanyakan memang usia anak-anak ya Mbak ya, di bawah 10 tahun sih, di bawah 10 tahun, kebanyakan di bawah orang tuanya seperti itu. Ternyata di bawah usia 10 tahun dokter ya. Kalau yang untuk usia lanjut dewasa itu kebanyakan mereka membiarkan saja atau memang dari awal sudah ada pengobatan gitu dokter? Misalnya ada berapa kali pengobatan gitu dokter untuk dermatitis atopik ini sendiri? Kalau ditanyakan untuk berapa kali pengobatan tidak ada pastinya, karena kita memang mengobatinya pada saat yang tadi inflamasinya kambuh gitu. Jadi memang ada juga pada dewasa gitu kan, tapi biasanya ya sudah mulai berkurang seperti itu. Oh berarti kekambuhannya itu sudah mulai jarang gitu dibandingin anak-anak gitu. Oh berarti ada waktu kalau di anak-anak ini lebih rentan begitu ya dokter ya? Banyak kan ya gampang mulai masih sensitif atau mungkin belum tahu pola hidupnya belum teratur ya gitu. Jadi bagi anak-anak itu lebih seperti akan sering terjadi kambuhnya begitu ya dokter? Iya kebanyakan kasus seperti itu. Begitu dokter. Nah saya agak sulit membingungkan agak antara beda bentuknya nih dokter. Kalau untuk lebih spesifik nih buat pemirsa juga di rumah mungkin ada yang mau tahu perbedaannya. Saya juga ada pernah dengar ada kayak galigato, itu kan juga sering muncul seperti itu juga dokter. Lebih kayak bengkak-bengkak. Nah kalau untuk dermatitis atopik ini sendiri kan ruam merah. Nah kalau untuk kayak keringat malam itu kan kadang tiba-tiba aja nih dokter, ada aja gitu tiba-tiba kalau bagi anak-anak yang misalnya
kepanasan atau yang menggunakan pakaian tebal atau berkeringat berlebih. Nah, ini seperti apa cara kita supaya pemirsa juga tahu nih cara membedakan dari alergi-alergi tersebut nih dokter? Iya, Kaligato kalau kita bilangnya sih urtikaria ya Mbak ya. Nanti urtikaria, nama medisnya ya. Iya, kalau kami tim awam nih Galigato. Iya benar. Nanti ada juga itu yang akut dan yang kronis juga si Kaligato itu ya kan. Biasanya memang itu tadi bengkak-bengkak ya, tebel-tebel. Seperti kena sembab gitu jadinya ulat bulu gitu ya. Memang faktornya juga banyak gitu. Bisa dari luar, bisa dari dalam, bisa infeksi juga seperti itu. Cuman biasanya memang kalau ruamnya memang yaitu tebel-tebel seperti kena ulat bulu atau seperti gigitan nyamuk. Benar, bentol ya, bentol-bentol gitu. Seperti itu. Bisa kecil ataupun sampai yang lebar-lebar seperti itu. Nah, kalau biang keringat ya tadi keringat malam. Keringat malam, ya, biang keringat juga istilahnya. Iya, biang keringat atau keringat malam. Kalau kita sih miliaria, itu miliaria. Nanti dia itu lebih bintik-bintik kecil-kecil, bintik-bintik merah kecil-kecil. Menumpuk gitu. Kayak beruntusan, menyebar tergantung lagi di daerah mana seperti itu. Nah, kalau dermatitis atopi ini biasanya dia tuh bercaknya itu merah, menebal tapi tidak setebal si Kaligato itu gitu. Jadi dia biasanya kalau pada anak kan biasanya lebih basah, seperti bisa dari sebesar koin gitu. Atau kalau pada dewasa, yang fase dewasa itu tadi biasanya kadang-kadang menebalnya sampai kulit ini garis-garis kulit sampai terlihat jelas gitu. Seperti itu. Berarti fasenya dianya ada fase tertentu nggak? Oh ini masih yang masih awal gitu. Ada nggak dokter yang kayak gitu fase dari penyakit dermatitis atopik ini sendiri? Misalnya kalau baru sedikit bercak, berarti ini fase awal atau fase kedua atau kayak stadium gitu dokter ya? Ada nggak istilah itu? Kalau stadium atau fasenya kita berdasarkan umur. Umur. Gitu. Makanya pada yang bayi sama yang dewasa biasanya pada bayi itu akut dia. Jadi merah, basah. Kadang-kadang ada bintik-bintik atau lenting-lenting berisi air tuh bisa seperti itu. Basah itu sendiri dari mana ya dokter? Apakah dia cairan memang karena ini tadi ya reaksi dari dermatitis atopik tadi, kulit tadi? Bisa juga karena mungkin garukan, gesekan pada anak-anak ya kan. Sehingga terjadilah basah gitu ya dokter ya. Nah, kalau untuk orang tua sendiri nih, sebaiknya seperti apa nih orang tua apabila menemukan hal yang sudah dokter jelaskan tadi terhadap anaknya tadi nih dokter? Saran dokter seperti apa sebaiknya sebagai orang tua apabila melihat hal-hal seperti itu terjadi pada anaknya? Iya, sebaiknya memang kalau bolak-balik ruam yang seperti tadi kita jelaskan, sebaiknya kita bawa ke dokter untuk dikonsultasikan ya Mbak ya. Apakah benar dermatitis atopi atau yang lainnya, keluhan kulit yang lainnya? Baik dokter, mohon jeda kita iklan terlebih dahulu ya dokter ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat. Tentunya kami masih menantikan partisipasi Anda. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar area kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau melalui telepon WA di nomor 08117433 133. Tentunya kita masih bersama dengan Dr. Dewi yang merupakan ahli di bidang spesialis kulit, dan beliau tadi sudah menjelaskan panjang lebar tentang dermatitis atopik ya dokter ya. Nah tadi saya udah bertanya tentang bagaimana nih orang tua apabila menemukan anaknya yang terkena gejala seperti yang disampaikan oleh dokter tadi, dan saat pasien sendiri konsul kepada dokter itu seperti apa biasanya pengobatannya dokter? Boleh dijelaskan, kemudian ada berapa kali lagi konsul kembali atau pengobatannya seperti apa, boleh dijelaskan dokter? Silakan. Iya, untuk berapa kali konsul kembali mungkin dilihat juga berat ringannya atau luasnya dari keluhan sih Mbak, dari ruamnya sendiri gitu ya. Mungkin kalau kadang-kadang kan anak-anak itu ada yang luas banget dari wajah sampai ke kakinya juga ada. Mungkin kita ada yang sampai separah itu ya dokter ya. Mungkin bisa untuk awal-awal mungkin 1 minggu sekali dulu gitu. Ya kan nanti dengan berangsurnya, dengan membaiknya keluhan mungkin nanti bisa 2 minggu sekali, atau ya kita lihat kondisi pada saat kontrol terakhirnya seperti apa. Terus kalau pengobatannya yaitu tadi
selain perawatan kulit yang paling mendasar ya nanti kita lihat tuh ruamnya ya kan, ruamnya apakah perlu pengobatan yang untuk inflamasinya ataupun tidak seperti itu ya kan. Pengobatannya kalau memang ada ruam inflamasinya biasa kan memang kita berikan krim seperti itu ya, krim khusus ya, dokter ya. Tapi kalau misalnya ruamnya terutama pada bayi, anak-anak misalnya ruamnya basah atau terdapat infeksi sekunder, pengobatannya ya beda lagi gitu. Jadi kalau memang ruamnya basah biasa kita tidak anjurkan untuk langsung digunakan krim atau salep seperti itu. Malah nanti akan takutnya bertambah ya, basah ya kan. Jadi biasanya, sebaiknya diapain? Biasanya kita kompres gitu. Jadi kita air hangat gitu, rom-rom kuku itu seperti apa? Biasanya memang kita gunakan cairan infus. Gitu. Pakai cairan infus, kemudian dikompres. Nanti ada kompres basah. Biasanya kan tergantung mau kompres nanti terbuka atau tertutup. Jadi kalau dikompres itu ya minimal sehari 3-4 kali dilakukan gitu sampai ruamnya kering seperti itu Mbak Mawar gitu. Jadi nanti, bisa dilakukan sendiri sebenarnya di rumah oleh orang tua gitu. Nanti selama pengompresan salepnya atau krimnya memang tidak digunakan dulu gitu. Nanti berapa hari kering, misalnya 1 hari kering atau 2 hari kering, baru kita boleh menggunakan krimnya atau salepnya yang dianjurkan tadi dokter ya. Iya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih, kan sering nih ya, kadang pasien itu dia mendiagnosa diri sendiri nih dokter, datang ke apotik, langsung di apotik diberikan kasih ini aja. Nah itu gimana menurut dokter nih? Kadang banyak karena sudah kemajuan digitalisasi ini dokter ya, cuma tinggal scroll, lihat info, ini sama nih kebetulan nih sama. Ini bagaimana menurut dokter tentang orang-orang orang awam yang banyak mengambil kesimpulan seperti itu sendiri, sehingga tinggal cukup datang ke apotik kemudian diberikan terus langsung kasih salep. Ternyata kan kalau sedang parahnya tidak boleh. Nah itu bagaimana menurut dokter terhadap hal tersebut? Iya, memang sebaiknya kalau tidak ada perbaikan ya kan, memang sebaiknya langsung diperiksakan, dikonsul ke dokter gitu. Profesionalnya ya. memang. Iya. Kadang-kadang memang banyak kejadian yaitu gitu sih Mbak. Memang ada memang obatnya yang salah. Ada juga yang obatnya sudah benar, cara pemakaiannya salah. Karena tidak ada yang mengarahkan dan edukasinya. Kalau hanya melalui digital atau sosmed tulisan aja kan mungkin pengarahannya tidak tepat ya dokter. Iya, karena balik lagi seperti tadi kan belum tentu semuanya ruamnya basah gitu kan. Mungkin antara si kakak aja sama si adik mungkin ruamnya berbeda. Jadi mungkin bisa aja nanti si kakaknya tidak perlu dikompres, misalnya seperti itu, si adiknya perlu dikompres gitu. Karena kan beda-beda seperti itu. Nah, menarik dokter. Kalau untuk dermatitis atopik ini kan tadi dikatakan genetik ya, atopik ya, genetik. Ada kemungkinan nggak bisa tertular karena hanya terkena basahan dari orang yang terkena penyakit tersebut nih dokter? Sambil edukasi juga buat pemirsa nih. Jadi apakah orang yang terkena penyakit ini tidak boleh didekati ketika sedang infeksinya atau seperti apa nih dokter? Mohon dijelaskan. Jadi kan dermatitis atopik ini kan dermatitis ya. Jadi peradangan kronis pada kulit ya. Jadi dermatitis terutama faktor genetik. Jadi sebenarnya tidak ada kemungkinan atau untuk menularkan itu ya bukan, karena dia memang bukan penyakit, bukan karena virus, bukan karena jamur ataupun bakteri. Jadi kemungkinan untuk menularkan itu ya tidak ada. Ya, tidak ada kemungkinannya ya, karena memang tidak ada indikasi dari situ ya, dokter ya. Nah, kemudian kalau dari penyebabnya sendiri dokter, selain genetik, adakah yang lain dokter penyebab dari terkenanya penyakit dermatitis atopik nih? Misalnya karena paparan sesuatu atau tentang terkena sesuatu gitu dokter sehingga kena penyakit dermatitis atopik atau tidak? Atau murni hanya karena genetik dokter? Ya itu tadi sudah genetik, ada gangguan fungsi sawar kulit, terus bisa juga dari faktor imunitas itu tadi, terutama dari bahan-bahan alergen atau bahan-bahan iritan. Jadi misalnya ya itu tadi bisa karena
minyak gosok seperti itu, atau deterjen, hand sanitizer. Bisa juga dokter. Ya, hand sanitizer gitu, parfum juga bisa gitu. Jadi kayak bisa juga dikatakan alergi juga ya dokter ya, kurang lebih ya. Jadi secara umum bisa dibilang alergi gitu. Mungkin diperberat sama bahan-bahan itu tadi, iritan ataupun alergen gitu. Nah, kadang-kadang juga diperberat sama bulu hewan peliharaan gitu. Ternyata berpengaruh ya dokter ya. Itu kan atopik ya, bulu hewan peliharaan, atau tungau debu rumah, serbuk. Sesensitif itu ternyata ya dokter ya. Apa, tanaman ya. Tanaman. Jadi kalau yang suka tanaman kadang nggak sengaja tiba-tiba. Ada kan yang bunganya ada serbuknya, itu bisa juga memperberat gitu. Penyebab dari terkenanya dermatitis atopik. Atau ya balik lagi alergen atau makanan juga bisa juga. Makanan tertentu. Tapi ya itu tadi kita sih tidak, kalau memang belum dilakukan pemeriksaan, biasanya kita tidak tidak kita ini kan langsung tidak boleh makan ini gitu. Tidak dijudge langsung ada pelarangan akan hal tertentu ya dokter ya. Kalau untuk dermatitis atopik ini yang paling terparahnya banget seperti apa jadinya dokter terhadap pasien yang mungkin tidak pernah mengobati atau dibiarkan saja, itu akan jadi seperti apa dokter? Apakah akan jadi kanker kulit gitu dokter? Enggak ya dokter? Nah ini makanya perlu edukasi nih dokter. Mana tahu gitu lah kan seperti apa dampak efeknya dari dermatitis atopik ini apabila dibiarkan berlama. Iya, jadi kalau ke kanker kulit sih tidak ya Mbak ya. Cuman ya itu nanti mungkin pada dewasa bisa aja nanti bercak itu jadi menebal, ya kan, menebal sehingga garis-garis kulit ini sampai terlihat, ya kan, atau nanti ya berbekas jadinya seperti itu. Pada saat sembuh ya ada bekasnya gitu. Dia kemungkinan pada tempat yang sudah pernah kemarin kemungkinan berulangnya ada bisa jadi. Apalagi kalau dewasa itu bisa pada ekstremitas ya kan, kebanyakan lebih sering pada ekstremitas seperti kaki atau tempat-tempat yang gampang digaruk gitu, ekstremitas tangan juga bisa gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pada leher, wajah seperti itu. Jadi bukan berarti harus terjadi di satu tempat tertentu, bukan ya dokter? Dimanapun. Itu bisa ada pemicunya nggak dokter? Misalnya bakalan sering di tangan, mungkin karena sering tangan terkena air atau apa gitu, nggak dokter? Bisa, biasanya sih kalau dermatitis atopik biasanya lebih sering ke punggung tangan gitu, dibandingin ke telapak tangan, punggung tangan, punggung kaki, jari-jari seperti itu. Begitu. Nah kalau untuk di Jambi sendiri dokter, banyakkah warga Jambi yang terkena penyakit dermatitis atopik ini? Kalau dibilang banyak ya ada sih Mbak ya, karena memang saya tidak melakukan penelitian sendiri berapa jumlahnya sih, cuman cukup. Tetapi memang kalau dibandingin anak-anak dan dewasa memang banyak kan kasusnya pada anak-anak. Kalau ke dokter kulit sendiri rata-rata itu keluhannya sekitar kulit ini apa yang paling banyak nih dokter? Kemungkinan yang paling sering ataukah mungkin jerawat kali dokter? Kan sekalian juga ya, kulit itu juga jerawat. Nah tapi kalau misalnya jerawat kan itu penyebabnya lain ya dokter. Beda. Seperti kayak dari skincare. Nah itu mungkin udah ada istilahnya juga ya kalau untuk dermatitis dari skincare ada juga ya dokter? Ada. Itu tergantung alergi akan sesuatu produk. Apalagi produknya. Gitu. Nah kalau untuk perempuan itu sangat sensitif sekali ya dokter ya. Nanti kita bahas dengan tema yang lain tentunya dokter. Menarik karena kalau untuk tentang membahas kulit ini nggak ada habis-habisnya dokter. Karena kan kesehatan kulit itu harus kita selalu jaga ya dokter ya. Ada nggak saran makanan-makanan apa yang harusnya dikonsumsi atau bagaimana hidup sehat yang harus kami jalani supaya terhindar dari berbagai penyakit kulit nih dokter? Iya, untuk konsumsi makanan tetap makanan yang sehat seperti itu ya Mbak ya. Buah, air putih itu tetap seperti itu sih. Nah kalau untuk keseharian aktivitas nih dokter, ada saran sebaiknya di luar itu dalam waktu berapa lama tidak boleh atau tidak boleh terlalu kering atau seperti apa nih dokter? Untuk kalau di luar ya itu tadi penggunaan moisturizer gitu. Ternyata penting ya dokter ya? Bukan hand body aja gitu dokter. Iya, lebih seperti yang berkandungan moisturizer tinggi. Iya. Jadi sebenarnya kalau balik lagi kalau moisturizer banyak macam-macamnya ya Mbak ya, jenis-jenisnya kalau di kita. Terus penggunaan moisturizer juga seperti penting juga. Nah, tadi mungkin terlewat ya. Biasanya kita gunakan moisturizer itu pada saat kulit lembab gitu. Terutama pada pasien-pasien atopi ini tadi. Jadi habis mandi,
handukan, segera gunakan moisturizernya gitu. Jadi kalau hitungan menit 3 menit maksimal gitu. Bukannya kering dulu atau enggak sambil basah lagi basahan itu? Kan licin jadinya dong. Iya, jadi kulitnya masih lembab kan, Mbak, gitu. Biar mudah meresap. Iya, lebih hasilnya maksimal gitu. Nah, mungkin penggunaannya bisa sehari 2 sampai 3 kali. Nah, mungkin kalau mau digunakan di aplikasi ulang pada siang hari, kadang-kadang kita anjurin nih basahkan lagi nih gitu. Wah, berarti selama ini saya salah mindsetnya nih dokter. Saya kan habis mandi licin, aduh ini kalau dipakein hand body atau moisturizer apa nanti kebuang dong kan licin. Ternyata tidak ya dokter ya. Jadi, nah untuk pemirsa nih, untuk diketahui ternyata kalau mau menggunakan apapun itu moisturizer atau untuk yang melindungi kulit, selagi basah ternyata bagus dipakai ya dokter ya. Nah ini saya selama ini salah mindset saya nih dokter. Ke depan berarti ada perbaikan ya berarti dokter ya. Gunanya berarti supaya lebih ini ya dokter ya, lebih penyerapannya lebih maksimal. Pun siang pun kalau mau mengulangi berarti misal habis wudhu langsung aja dipakai. Habis wudhu gitu kan nanti dilap sedikit masih lembab ya kan, nah langsung dipakai gitu. Bukannya jangan kering-kering seperti ini banget, langsung dioles. sama aja berarti ya kayak kita ngasih. Kurang maksimal kan hasilnya. Baik dokter. Nah ini bertambah nih jadinya edukasinya kan. Yang awalnya mungkin berpikir kalau licin, ini nanti nggak bakalan ini ngaruh lah gitu lah kata ternyata ini ternyata tambahan edukasi buat kita nih pemirsa. Baik dokter, mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu ya dokter ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan Dokter Dewi. Wah luar biasa dokter, tadi pembahasan kita sudah panjang lebar tentang apa itu dermatitis atopik. Tapi mohon izin tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih dokter. Mohon izin untuk kesimpulannya pada program kita pada hari ini. Persilakan dokter. Jadi kesimpulannya mungkin yang bisa saya rangkum ya Mbak ya, dermatitis atopik kan peradangan kronis pada kulit ya. Yang pertamanya memang genetik dan gangguan sawar kulit, skin barrier yang paling penting itu tadi. Jadi setidaknya nih edukasi kita kepada orang tua atau pengasuh pada anak-anak ini yang paling penting. Bagaimana sih perawatan kulit pada anak-anak dengan dermatitis atopik ini? Itu tadi mulai dari pemilihan sabun mandinya, air mandinya, cara mandinya, dan penggunaan moisturizernya itu tadi, ya kan. Sebaiknya memang untuk penggunaan sabun mandi kita tidak menganjurkan memang sabun antiseptik terus menerus ya. Jadi kita tetap anjurkan sabun yang mengandung moisturizer ya, minimal sabun bayi. Kemudian lama mandi juga tidak lama-lama, tidak lebih dari 10 menit. Kemudian air mandinya juga jangan menggunakan air panas terus. Dan yang paling penting yaitu tadi penggunaan moisturizer dan cara pemakaian moisturizernya. Digunakan segera setelah mandi pada saat lembab. Jadi mandi, handukan, gunakan moisturizer. Jadi kalau dalam hitungan menit itu dalam 3 menit sudah harus teraplikasi moisturizernya. Dan terus untuk bahan-bahan iritan atau alergen yang dari luar itu tadi sebisa mungkin dikurangin, seperti yang penggunaan minyak gosok atau wangian yang seperti itu sih Mbak. Baik dokter, terima kasih kehadirannya di Studio TVRI Jambi. Semoga bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah dan juga tentunya untuk saya nih dokter, menambah wawasan saya tentunya seputar untuk spesialis kulit nih dokter. Baik dokter. Baik pemirsa, demikianlah program Acara Hidup Sehat pada hari ini. Saya Maudah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.